Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang rukun-rukun salat. Qala al-musannif wa syari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamin adapun rukun salat yang ke-8 tuma'ninatu fih. Itu tuma'ninah fihi ay al-i'tidali. Maksudnya tuma'ninah di dalam i'tidal. Al-attasi' adapun rukun salat yang ke-9 adalah as-sujud, sujud. Marrotaini dengan 2 kali sujud fi kulli rokaatin di setiap 1 rakaat. Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di wajhatil musalli maudhi'a sujudihi minal ardi au ghairiha. Wa aqalluhu dan adapun sedikitnya sujud atau paling sedikitnya sujud mubasyaratu ba'di wajhatil musalli yaitu adalah bertemunya langsung sebagian jidatnya musalli, jabhahnya musalli maudhi'a sujudihi pada tempat sujudnya musalli minal ardi dari bumi au ghairihi atau selainnya bumi. Maksudnya di sini adalah paling minimalnya sujud adalah tersentuhnya atau bertemunya sebagian jabhah atau keningnya orang yang sholat pada tempat sujudnya orang yang sholat dari bumi atau selainnya bumi. Maksudnya di atas bale, di atas loteng atau di atas yang memang tidak langsung dengan bumi. Jadi tersentuh saja maka sudah sah sujudnya. Cuman agak ditekan. Wa akmaluhu dan adapun paling sempurnanya sujud ayukabbiro, yaitu bertakbir ianya musolli atau ianya orang lihawiyihi untuk turunnya orang lisujudi kepada sujud bila rof'i yadaihi tanpa mengangkat tangan waya doa dan meletakkan ianya musolli atau orang yang sholat rukbataihi pada 2 lututnya orang summa yadaihi kemudian 2 tangannya orang summa jabhatahu kemudian keningnya orang wa angfahu dan hidungnya orang. Jadi paling sempurnanya sujud di sini orang tersebut bertakbir untuk turunnya orang tersebut untuk sujud tanpa dia mengangkat tangan dan meletakkan yang pertama adalah kedua lututnya orang, kemudian tangannya yang kedua, yang ketiga adalah keningnya, lalu hidungnya. Itu urutannya paling sempurna orang yang sujud. Al-ashir adapun yang ke-10 tuma'ninatu fih, yaitu tuma'ninah fihi ay sujudi, maksudnya tuma'ninah di dalam sujud. Bihaisu dengan sekiranya yanalu mendapati atau mengenai mau dia sujudihi pada tempat sujudnya musolli siklu roksihi apa berat palanya orang, berat kepalanya orang, wala yakfi dan tidak cukup apa imsa suroksihi menyentuhnya kepalanya orang mau dia sujudihi pada tempatnya sujud, bal tetapi ia tahamalu menekan ianya orang bihaisu dengan sekiranya laukana apabila ada tahtahu di bawahnya musolli atau di bawahnya orang kutnun itu apa kapas masalan misalnya langkabasa maka tertekan apa kutnun wazahara dan tampak asaruhu bekasnya kapas ala yadin atas tangan lau furidot apabila diletakkan apa tangan tahtahu di bawahnya kutnun di bawahnya kapas. Nah, maksudnya adalah
Tumakninah di dalam sujud adalah dengan sekiranya mengenai mengenai pada tempat sujudnya orang, mengenai beban kepalanya orang. Jadi artinya agak ditekan sedikit. Tidak cukup hanya menempelkan saja tanpa ada tekanan. Maka di sini dianjurkan atau disyaratkan untuk menekan ada beban seolah-olah di kepala kita. Wala yakfi, dan tidak cukup imsa surosihi, menyentuhnya kepalanya orang, mau dia sujudihi pada tempat sujud. Jadi tidak hanya cukup menempel saja atau menyentuhnya kepalanya orang pada tempat sujud, tidak cukup. Bal yatahamalu, maka bahkan atau tetapi ia menekan dengan sekiranya di bawahnya orang tersebut ada kapas. Misalnya, kapas itu terhimpit. Terhimpit karena memang kita menekan. Dan ada tampak wazuharo asaruhu, maksudnya tampak bekasnya kapas tersebut ala yadin, atas di tangan kita. Kalau seandainya diletakkan tangan kita tahu di bawahnya kapas tersebut. Jadi maksudnya sujud itu tumakninahnya adalah dengan dia sujud, dia mengenai pada tempat sujudnya orang dan ada beban di kepalanya. Tidak cukup hanya menempel saja atau menyentuh saja pada tempat sujud kepalanya orang tersebut, tapi menekan. Kalau seandainya ada kapas di bawahnya orang yang sholat tersebut, maka kapas itu terhimpit dan ada bekas tekanannya orang itu. Maksudnya wazuharu asaruhu ini maksudnya adalah ada bekas tekanannya orang. Kalau sekiranya diletakkan tangan tahu di bawahnya kapas tersebut, ya kita bisa pahami. Kalau seandainya ada benda kita taruh di tangan kita, maka tekanannya itu akan terasa, tangan kita itu akan terasa atas tekanan kepala kita. Al-Hadiyasyarah. Adapun yang ke-11 adalah Al-Hadiyasyarah, itu yang ke-11, rukun sholat yang ke-11, al-julusu baina sajadaitaini, yaitu duduk di antara dua sujud. Fi kulli raqatin, di setiap rakaat, sawaun, adapun itu sama saja, shalla qa'iman, sholat ianya orang qa'iman, hal dalam keadaan berdiri, au qa'idan, atau hal dalam keadaan duduk, au muttaji'an, atau hal dalam keadaan berbaring. Jadi di sini julus, duduk di antara dua sujud dengan satu setiap satu rakaat. Sama saja, maksudnya dia sholat berdiri atau sholat duduk atau sholat sambil berbaring. Nah, dikecualikan mungkin berbaring karena dengan isyarat saja mungkin dia agak kalau sholat berbaring itu ya seolah-olah dia berbaring tapi dia niatkan untuk duduk di antara dua sujud. Wa aqalluhu, dan adapun sedikitnya sujud di antara duduk di antara dua sujud, sukunun. Sukunun itu diam ba'da harokati a'daihi, diam setelah bergerak anggota badannya orang. Maksudnya hanya diam. Sedikitnya duduk di antara dua sujud adalah, paling sedikitnya adalah diam tatkala bergeraknya anggota badan orang. Diam, kita sudah bisa pahami, diam sejenak tanpa baca apa-apa, itu udah dihitung julus baina sajadataini. Namun ini paling minimalnya. Wa akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya julus di antara dua sujud atau duduk di antara dua sujud adalah ziyadatu, adalah menambah atau tambahan ala dalik, atas itu yang dijelaskan tadi, maksudnya bidu'ai, dengan doa al-waridi yang ada fihi, di dalam duduk di antara dua sujud. Jadi paling sempurnanya adalah bukan hanya diam, namun ditambah dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Rabbi firli warhamni wajibulni, dan seterusnya. Falau lam yajlis, seandainya ada ianya orang tidak duduk atau belum duduk baina sajadataini, di antara dua sujud, bal soro, tetapi soro menjadi ianya orang, maksudnya menjadi ilal julusi, yaitu kepada duduk, akroba, itu lebih dekat, lam yasihu, maka tidak sah julus. Maksudnya adalah kalau seandainya orang itu tersebut
di tengah-tengah. Jadi belum duduk secara sempurna, dia baru mengangkat saja kemudian sudah sujud lagi, maka itu tidak sah. Harus benar-benar duduk dan dia duduk dan diam sebentar, maka ini udah mendapatkan tumak ninah dalam duduk di antara dua sujud. Kalau ngangkat dia, kemudian belum sampai dia posisi duduk, namun hampir, maka dia sudah sujud kembali, maka tidak sah, sholatnya tidak sah. Asani asyar. Asani asyar itu rukun sholat yang ke-12, tumak ninatu fi, itu tumak ninah. Fihi di dalam julus baina sajadataini. Asyalisa asyar, maksudnya yang 13. Rukun sholat yang ke-13 adalah al-julus al-akhir. Duduk akhir, duduk yang akhir. Maksudnya adalah alladzi, rupanya duduk akhir, yaqubuhu, yang mengiringi pada duduk akhir assalam, salam. Jadi duduk yang mengiringi pada duduk tersebut salam. Jadi salam mengiringi pada duduk. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita teruskan nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.